Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang akan menjelaskan arti dari Aji Jamut Layang Kalimu Sabda dan Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma yang mungkin masih banyak yang belum paham dan mengerti tentang dua aji dan ajimat yang di dalam sejarah masa lalu Kerajaan Pajajaran dalam kisahnya Prabu Kian Santang dan ayahandanya Prabu Siliwangi, dan dijawab oleh ibundanya Nyimas Subang Larang. Prabu Kian Santang menanyakan dua aji dan ajimat itu kepada ayahandanya, dan dijawab oleh ibundanya. Namun sebelum kami, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang, lebih jauh menjelaskannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan dan masih adanya kurang pemahaman dalam pandangan umum, wabil khususnya para tokoh alim ulama dan masyarakat luas di tanah Pulau Jawa. Sekali lagi kami, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang, mohon dibukakan pintu maaf. Inilah pemahaman makna arti dari kata Aji Jamut Layang Kalimu Sabda. Itu adalah doa, dan di dalam zaman prasejarah lakon perwayangan, doa itu disebut aji atau ajian. Dari doa atau aji atau ajian Jamut Layang Kalimu Sabda itu intisarinya atau maknanya adalah budi pekerti, akhlak, etika kepada ibu mertua, serta budi pekerti, akhlak, etika kepada kakak tertua. Karena di balik ibu mertua dan di balik saudara tertua adanya aji atau ajian doa Jamut Layang Kalimu Sabda. Karena itulah jangan pernah sekali-kali kita berani melawan kepada ibu mertua dan saudara tertua, karena di balik tangan mereka
ada kebagusan dan adanya kejelekan. Di antara kebagusannya yang ada di ibu mertua kita, kita bisa merasakan surganya dunia. Dan tanpa ibu mertua, kita tidak akan pernah tahu adanya surga dunia. Dan kejelekan apa yang ada di tangan saudara tertua, kita tanpa kita sadari ada kotoran kita di telapak tangannya. Oleh karena itu, budi pekerti, akhlak etika kita harus baik kepada ibu mertua kita dan saudara tertua kita. Dan kita pun harus bisa membalas budi kepada mereka. Dan di balik mereka ada doa Aji Jamut Layang Kalimu Sabda, dan merekalah yang memilikinya. Dan kalau ingin tahu dan mengetahuinya, ucapan kalimah doa Aji atau Ajian Jamut Layang Kalimu Sabda, bertanyalah kepada ahlinya. Nah, sekarang kita kembali kepada Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Mungkin hal itu menurut pandangan kebanyakan orang adalah wapak atau sekedar bunga. Tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang akan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Intisari Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma itu adalah doa seorang ibu atau doa dari kedua orang tua kita, wabil khususnya ibu kita, yang doa kembangnya itu bisa gugur dan jatuh setahun sekali pada saat Hari Raya Idul Fitri. Apakah ada kalimat ucapan dari doa Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma itu? Jawabannya ada. Bertanyalah kepada ahlinya. Para pemirsa, perlu diketahui, tiada ada doa atau ajian dan ajimat yang bisa menandingi kemustajaban doa ajian kedua orang tua dan ibu mertua serta saudara tertua. Pada dasarnya, ridho Allah adalah ridho kedua orang tua, dan tiada ada keramat yang paling manjur selain keramat ibu. Dan keramat wali Allah yang sebenarnya adalah keramat kedua orang tua kita. Itulah makna intisari dari doa Aji Jamut Layang Kalimu Sabda, dan makna intisari doa Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma yang di masa lalu pernah dipertanyakan oleh Prabu Kian Santang kepada ayahanda beliau, Prabu Siliwangi atau Raden Pemanah Rasa di Guha Sancang, dan telah dijawab oleh ibundanya Prabu Kian Santang, Ibu Nyimas Subang Larang. Di zaman masa prasejarah lakon perwayangan, doa Aji Jamut Layang Kalimu Sabda itu disebut ajian, atau doa Kembang Cangkok Wijaya Kusuma itu disebut ajimat. Para pemirsa, demikianlah sekelumit penjelasan tentang intisari Aji Jamut Layang Kalimu Sabda dan Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang telah kami sampaikan dalam penjelasan ini. Akhirul kalam, khudh ma syafa, da' ma qadar. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang akan melakukan perjalanan ziarah ke daerah Garut, tepatnya di Godok, yang kemudian dilanjutkan perjalanan kami menuju hutan Sancang. Perjalanan kita kali ini insya Allah akan kami lakukan di malam 1 Muharram atau 1 Suro, tepatnya pada malam Kamis tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Kami mohon doanya kepada pemirsa semuanya, wabil khusus keluarga besar Jamaah Tapak Sancang, agar keberangkatan kami kali ini menuju Tanah Garut senantiasa mendapatkan keselamatan, kelancaran, kemudahan-kemudahan pergi dan pulangnya, sehingga apa yang kami lakukan di sana selalu mendapatkan ridha Allah dan hasil maksud tujuan kami kita. Baiklah, kita akan bersiap-siap untuk mengemasi perbekalan yang akan kami bawa. Sepertinya mobil sudah siap semua? Siap, pemirsa. Baik, yuk kita awali dulu dengan pembacaan doa. Ala hadzina al-mawdubati hasul maqasidan nabinya dil qubur wal maqbul italab bitaraka wassalama wal afiyah wan najah min umuri dunya wal akhirah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana wa ti'ana bu'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu standby ya Bang Haji. Apa? Ini sabuk. Ini Sabuk. jadi ini. Oh, iya. Jadi ntar nih. Pemirsa, salah satu jamaah turun mengatasi kemacetan karena memang malam ini adalah malam 1 Muharram. Pawai arak-arakan menyambut tahun pergantian tahun baru Islam. Ya inilah, kalau Bang Kubil nggak turun nggak beres emang ini urusan. Ya, alhamdulillah lancar juga ini, berkat turun tangannya ini Panglima. Depan malah ini udah setengah jalanan. Gimana Bang Kubil? Beres? Aduh, beres sudah. Waduh. Kalau bukan kita yang turun repot ini. Parkirin, waduh. Nggak bisa bang parkir cuma Ji. Alhamdulillah saat ini kami sudah memasuki arah Garut. Kurang lebih 5,3 km lagi kami akan memasuki daerah Garut. Dan sebenarnya keadaan malam hari daerah Cicalengka menuju Garut
rest area jalan menuju puncak. Di sepanjang jalan ini banyak sekali para wisatawan atau yang piknik beristirahat di tempat ini dan sambil membeli makanan sebagai oleh-oleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sudah hampir mendekati makam Godog Garut. Kurang lebih 2,6 km lagi kami akan sampai di makam Eyang Prabu Kian Santang. Jalanannya seperti ini keadaannya, menanjak. Harus penuh kehati-hatian bagi seorang driver atau supir yang mengendarai kendaraannya untuk menuju jalan ke arah Godog ini, karena di samping jalannya ya sempit, juga rusak pemirsa. Kiri ini Bang Bobil. Alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di makam Godog dan inilah terminal makam Godog. Jadi bagi para pemirsa, para penziarah yang ingin berziarah ke makam Godog Eyang Prabu Kian Santang, di inilah lokasi, inilah tempat parkirannya. Jadi nggak bisa penziarah langsung menaikkan kendaraannya ke atas karena khusus ini tempat parkir bagi para penziarah. Dan saat ini ada beberapa penziarah yang sudah melakukan ziarah dan mereka akan balik pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tahu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang Tangerang, Banten saat ini sedang menuju Bukit Suci Gadog, akan berziarah ke makam Eyang Prabu Kian Santang. Dan saat ini kami ditemani oleh juru kunci makam Gadog, yaitu dengan Bapak Haji Dadang. Beliau lah orangnya, Pak Haji. Mengajak kami tidak menaiki ojek karena ingin tahu keindahan Gunung Suci ini, bil barokah, ya, olahraga sambil menghirup segarnya udara pagi. Ayo kita telusuri jalan ke sana. Ada yang ngomong 1 kiloan. Mana kita Pak? Lurus apa salah? Oh, lurus. Kali ini gunung apa kan namanya? Nah, ini Gunung Ipis. Ipis. Jadi dulu sewaktu itu di Jawa Barat, ya, itu zaman gerombolan. HI. Nah, maka di sini kan masuk. Lihat makan. Masuk.
Kajiin ya. Nah, itu ada makam juga tuh. Yang mana lagi? Itu iya, yang pohon itu rindang itu. Ya. Nah, itu di sini ada. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan kudrat dan irodatnya Allah serta izin dan ridhonya, pada akhirnya kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang Tangerang Banten bisa berziarah ke makom Godok Garut. Dan inilah jalan menuju ke makam Godok Garut, dan yang di sebelah kami ini adalah makam Sembah Kandang Herang. Ya, beliau adalah, kalau menurut juru kunci makam Gadok yang saya bawa ya, atau yang menemani kami tadi adalah Pak Haji Endang. Makam Sembah Kandang Herang, beliau adalah ibundanya Eyang Prabu Kian Santang, yaitu Ibu Nyimas Subang Larang. Nah, inilah para pemirsa, para penjara yang sudah mau turun gunung. Ya. Kita melakukan ziarah di pagi hari ini. Baiklah, kita masuk dulu ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya zarukal mu'minin. Assalamualaikum ya sahibah hadal karam. Ibu Ratu, Ibu Subang, ji'na ilaika wa tawasulan wa ja'aratan wa fil jama'ati min qaryati di Tangerang. Allahumma ftah alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal sihati wa abwabal quwwati wa abwabal jannati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa sarif anna bil hakil qur'anil adim wa nabiyikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila ruhi akhusu khususon Ibu Ratu rahimahullah ta'ala anha al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pemirsa, alhamdulillah saat ini kami sudah memasuki gapura kedua menuju makam Godok, makam Kanjeng Sunan Syekh Rahmat Suci. Nah, inilah gapura keduanya. Kalau kata Pak Haji Dadang dulu itu gapura pertama di sana yang tadi kita lewatin sebelum makam Ibu Nyimas Subang Larang ya, atau Sembah Dalam Kandang Herang. Nah, ini gapura keduanya. Jadi di sini ada 3 gapura, nanti gapura yang terakhir di makam Kanjeng Sunan Syekh Rahmat Suci, itu gapura yang ketiga. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju makam Eyang Kanjeng Sunan Syekh Rahmat Suci. Seperti inilah keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Assalamualaikum ya sahib hadzal karam. Kangjeng dalam musahdara wa ada alaina min barakatihi wa karamatihi wa summa idaruhi khususan kangjeng dalam musahdara rahimahullahu ta'ala anhu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka an tusabbit imanana wa islamana wa an tarfa'a humumana wa gumumana wa qurabana wa an tukhasila maqasidana wa fil jama'ati min qaryati wa an taqdiya duyunana wa an tuyassirra umurana umurat dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi barakatihi wa karamatika ya sahib hadzal karam. Kangjeng dalam syahdara bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, beliau kangjeng dalam syahdara ini mulanya beliau mengambil sejarah beliau dari Mesir. Sewaktu hijrahnya beliau Kangjeng Sunan di Mekah, pas ketemu dengan Raden Prabu Kian Santang sampai mengikuti ke daerah Pajajaran, mau ikut menyebarkan agama Islam. Ini beliau ini adalah ada nasabnya dari beliau baginda Kangjeng Sultan Al Syekh Muhyiddin Abdul Qadir. Ini beliau, ini ada nasabnya beliau. Ya. Ini Kangjeng dalam Musahdara ini. Alhamdulillah kita mengakan langsung. Insyaallah. Wa bi barakati wa karamatika, kita minta dengan barokah karunia dari Allah. Ya, insyaallah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini para jamaah kadang-kadang pada jurukin sih maaf. Kok enggak misalkan ke setiap para jamaah diberitahu kok ini adalah ini adalah ini makamnya ini gitu ya, ya kan? Kita harus kata Sunama itu ya kudu nete taraje nincak hambalan ya, itu insyaallah. Alhamdulillah itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah bisa langsung insyaallah. Nanti akan dua lagi yang akan kelewatan ya, kimang hitam dengan kimang putih itu yang namanya ya Kangjeng dalam ku atau dengan Kangjeng dalam Pager Jaya. Insyaallah Kangjeng dalam Pager Jaya atau Kangjeng dalam Kongo ini masih ada berkaitan dengan kita. Alhamdulillah sampailah kita pada makam yang ketiga yang ada di Bukit Suci ini, yaitu makam yang sembah dalam kandang sakti. Mari kita berjalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya sahib hadzal karam. Kangjeng dalam
kubu kandang sakti. Sekarang di Musah Ibnu. Ji'na ilaika wa tawassulan wa ja'ratan. Saya butuh bimagfiratika ya Allah wa bi karomatika wa bil lutfika wa bi karomatika wa nas'aluka al-barakatih wa nas'aluka al-ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabarak wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali waslikal karim wa 'ali sultani. Allahumma wa'azil sawaba ma qaranahu minal qur'anil adim wa nabikal karim. Allahumma bi syafaati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qabli hadiyatan balligatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan summa ila ruhi khususon kangjeng dalam kubu kandang sakti bi magfiratika wa bi lutfika wa bi karomatika bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahumma inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Kun fayakun. Waqtil hajati kun fayakun. Waqtil hajati kun fayakun. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Fatihah. Sebagian yang kita barokah taramahnya. Karena ini kan kalau para ulama itu sudah dipasti, sudah dijamin barokah taramah. Alhamdulillah baru saja kami melakukan ziarah di makam yang sembah dalam kubu kandang sakti. Dia adalah salah satu sahabat atau pandikawan Kanjeng Sunan Syekh Rahmat Suci. Dan selanjutnya kita akan menuju ke atas kembali, menuju ke makam Kanjeng Sunan. Dan akan kita temui lagi beberapa makam pemirsa, karena untuk menuju ke makam Kanjeng Sunan, kata beliau Pak Haji Dadang selaku juru kunci makam Godok, jadi ada 9 makam, 8 makam mengiringi dari setiap tangga, dan terakhir nanti yang ke-9 makam Kanjeng Syekh Sunan Rahmat Suci. Jadi untuk menuju ke makam beliau kita harus melalui 8 makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang aja loh. Ini pakai tunduk. Kan ribet tuh.
Assalamualaikum. Yang tadi beli rokok. Maaf kita menganggapnya. Ya, kalau ada tripnya. Aja. Assalamualaikum ya Nabi ya. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kami melakukan ziarah di makam sahabat yang Sunan Rahmat Suci, yaitu makam yang Sembah Dalam Pager Jaya. Jadi setelah ini kami akan melanjutkan kembali perjalanan ke atas menuju makam yang Sunan Rahmat Suci. Tapi masih ada beberapa makam yang harus kita ziarahi, pemirsa. Ya, bil barokah kepada wali Allah yang ada di Gunung Suci ini. Amin. Ayo. Jadi perasaan ada sinar putih sewaktu kita Ustaz berdoa, ya. Ada juga maaf ada khodam yang masuk. Jadi perlihatan masalah dengan secara lahiriah, ya. Secara batinnya kok kelihatan ada sinar putih sekali masuk kepada kita. Alhamdulillah kita tadi. Ya, tadi perasaannya itu sewaktu makan apa kita dipegang oleh Pak Haji, ada apa sih sebetulnya? Khodam itu yang masuk. Terasa enggak? Ada terasa pada tangan, ada. Saya merasa sedih, enggak sedih jadi lah. Ya, ada juga ada getaran, ada aura hangat sekali. Benar tadi. Hangat sekali. Hangat ya. Yang Iya. selalu agak masuk ke sini. Ya, Cuman kalau rasa tadi dipegang sama Pak Haji hangat tangan. hangat ya. Iya, hangat. Nah, itu adalah Karena saya fokus doa, saya nggak terlalu nggak ke sini sih, cuma merasakan hangat. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, amin. Air terjun itu adalah batu tulis. Batu tulis. Makanya di situ akan ada lihat tadi notebook, ada itu akan wisata alam batu ampar atau batu tulis. Nah di situ akan ada air terjunnya. Ada air terjun. Alhamdulillah sepanjang jalan menuju makam yang Sunan Rahmat Suci,
Pak Haji, ya juru kunci makam Gadok, Pak Haji Dadang selalu bercerita kepada kami tentang apa-apa aja yang ada di sini dan juga tentang keadaan alam, panoramanya. Tadi juga beliau bercerita ada juga wisata di sini katanya di sebelah sana. Wisata alamnya juga ada. Bahkan ada air terjun juga katanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Sampai. Kita hampir sampai. Istirahat dulu ya. Kalau mau di foto dulu ini, mau yang ini adalah pintu yang terakhir. Oh, benar ya, pintu terakhir ya. Ini di sini juga ada gambar kujangnya aja di atas. Karena itu membawa sejarah itu kujang Pajajaran masih ada utuh di sini. Bisa lihat ya kan. Nah ini mau foto-foto bujuk dulu, mau sampai masuk ya. Kita masuknya kok begini. Figurannya ini yang terakhir ya. Silakan kita istirahat. Istirahat dulu aja. Ya. Kita sambil ngerokok. Sambil merokok dulu. Silakan. Lo foto dulu nggak? Kita Dulu nggak? Nah, khusus aja di depan tuh yang masuk. Ustaznya itu di depan tuh yang dari pintu. Nah, gitu. Bantu-bantunya berselawatan, mudah-mudahan bawa Assalamualaikum ya hadiah. Assalamualaikum ya hadiah. Assalamualaikum ya sahibah Allah. Antum lana salamun wa rahmatullahi nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. La ilaha illallah wa syahida wa huwa hayyun la ya'lamu al-ghaiba la ya'lamu la ya'lamu al-ghaiba wa huwa ala kulli syai'in Wassallallahu alaihi Rabbana
Silakan ke depan. Nah, sebelum kita berlangsung, nah ini pusaka-pusaka beliau. Ya. Nah, ini tasbihnya beliau. Nah, ini tanah yang bawa dari Mekah. Nah, itu di dalam peti itu adalah pusaka-pusaka. Yaitu tanggal 14 Maulud itu yang dibukanya. Itu payung kerajaan dulu masih ada 2. Ya. Pajajaran. Ya, tongkatnya juga ada 1, 2, ada 4 ya. Jadi tongkat itu panjang sekali. Tongkatnya. Itu yang sebelahnya itu kamar rahasia. Kamar rahasia. Setiap bulan Maulud itu dibuka. Jadi 1 bulan itu full dibuka. Kalau itu kamar itu. Jadi kalau bulan-bulan biasa, maaf ditutup. Karena ini banyak yang tujuannya lain-lain. Gitu. Ini tasbihnya baru 2 itu yang hancur. Tadinya ini di dalam, ditaruhnya di dalam dekat makam. Itu karena selalu bunyi. Jadi tak kayak gitu. Maju sendiri gitu ya. Kadang-kadang lagi tawasul gitu, kadang-kadang keganggu. Nah, maka dipindah dengan barokahnya beliau minta dipindahkan ke sini. Ini batu nisannya ini ada 2 meteran ke bawah. Batu nisan. Ini juga yang dikasih oleh Baginda Sayyidina Ali itu batu nisannya. Untuk ciri-cirinya ini godok ini, ya. Nah, ini namanya godok ini ada lagi. Oh, ini kodok sejarah. Sejarah. Yang tanah yang dari Selatan Segi. Iya. Kita nanti akan melihat itu dari belakang di sini ada akar-akar yang sangat besar sekali. Pohon cempaka putihnya juga ada. Insya Allah nanti kalau sudah bisa lihat dari sana kita mau di kamera mau apa. Cuman kalau nanti mau di kamera kalau di luar di sana ya. Jangan lupa Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Iya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwaffi wa yuqabil majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lis-salati was-salam al-karim wa 'ala sultani. Allahumma inna nas'aluka an tusabbit imanana wa islamana wa an tarfa'u humumana wa ghumumana wa qurabana wa an tukhasila maqasidana wa an tukhasila maqasidana wa an tukhasila maqasidana wa an tabdi ديننا وعن يسر عمرنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله وبركاته يا صاحب هذا الكرم عمر ساكن جل سحسنا رحمة سجي بمغفرتك وبلطفك وبكرمتك وببركته وكرمتك وبالجماعات ومن كرياته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونسألك الإجابة في بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم يا أهل الدين السلام عليكم يا رب الناس يا ربي بيض مصطفى بذل قاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ونسألك البركة ونسألك الإجابة ببركة الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Silakan mau wawancara dulu. Haji aja wawancara sama saya. Nanti ngomong sepatah dua patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya Allah serta izin dan ridhonya Allah. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini bertepatan dengan tanggal 1 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Di hari Kamis ini jamaah tapak sanjang dari Tangerang, Banten alhamdulillah bisa berziarah ke makam yang Syekh Sunan Rahmat Suci atau yang lebih masyhur beliau dipanggil dengan Yang Prabu Kian Santang bin Ibu Nyimas Subang Larang, bin Pengersa Yang Prabu Siliwangi Raden Pamanarasa. Saat ini kami ditemani oleh juru kunci makam Godok Suci. Beliau adalah Kiai Haji Kiai Haji Dadang ya, yang menemani kami dari semenjak tadi pagi sampai ke makam yang ini. Pak Haji silakan tolong dijelaskan sedikit tentang sejarah beliau. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah yang pertama kepada Ibunda. Alhamdulillah. Terus ke Kanjeng dalam Syekh Dora pada para sahabatnya, terus ke Kanjeng dalam Kubu Kandang Sakti, sudah itu ke Kanjeng dalam Pager Jaya alias Kanjeng Nur Alam. Oke, alhamdulillah sudah bisa nyampe ke makamnya beliau, sudah beres kita bertawasul. Semoga Allah mengabulkan apa yang hajat kita, amin, nafas sancang kita, alhamdulillah dengan ridho Allah, makfirah Allah, dengan izin, dengan barokah karamah kedua orang tua kita, bisa nyampe ke makamnya beliau. Juga alhamdulillah kita sejak dari berangkat dari rumah ya Ustaz ya, alhamdulillah ya bisa mencapai ke sini, alhamdulillah nafas sancang. Karena nggak kan sebetulnya dari Banten sampai dengan Godok itu adalah nggak kan, kalau menurut Tanwi salah itu nggak kan kakak beradik ya, kakak beradik gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa, kita bertawassul, kita mendengar dengan ridhonya Allah, dengan maghfirah Allah, dan juga kita minta dibarokahkan umur kita, panjang umur, panjang ibadah kepada Allah. Amin. Juga wabi barokati, wabi ruhaniyah kita, ruh kita ya, menjadikan ruh yang penuh barokah itu saja, dengan barokah karamahnya dari kedua orang tua kita gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berdoa ya, dari bisa menyelesaikan berdoa di sini ya. Alhamdulillah kita minta keselamatan oleh Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam, tahyina rabbana bisalam wa dhahina jannata tadarussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya talusara wal ikram. Juga alhamdulillah insyaallah nanti kalau sudah keluar dari sini, insya Allah kita lihat-lihat sebaik kenang-kenangannya beliau dari belakang ini makam ini, insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Allah. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Kiai Haji Dadang. Beliau adalah juru kunci makam yang Syekh Sunan Rahmat Suci yang ada di Gunung Suci ini, dan beliau adalah salah satu juru kunci yang memang disepuhkan di sini ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak banyak Pak Haji nih. Sudah bisa mengantarkan kami. Mohon doanya Pak Haji. Amin. Intinya kita berziarah kemanapun kita berziarah ke makam wali Allah adalah intinya doa bidoa. Tapi sebelum kita berziarah ke makam orang tua, ke makam wali Allah, kita jari dulu makam kedua orang tua kita. Karena itu adalah makam wali Allah yang sebenarnya. Ya, sekarang kita akan diajak oleh Pak Kiai Haji Dadang untuk ke mana Pak Haji? Ke belakang.
Ya, terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Langkah ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Silakan mau di kamera di depan pintu. Nonton nggak apa-apa ya? Enggak. Silakan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, tolong dipatahin. Baca Bismillah 3 kali. Ya. Ini tiang-tiang aja Bang Haji, tiang-tiang gitu. Gitu ya. Nah, oh. Jangan mendakin. Ya. Ya benar. Alhamdulillah. Itu Allah, dari Allah ya. Ini bisa nih kan sih. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada izin Allah. Ya. Assalamualaikum. Jadi beliau selalu ada di sini. Beliau selalu ada di sini. Ini tidak maaf, tidak sembarang. Ini dengan izin beliau tiba-tiba akan harus dibawa ke sini. Ini sudah dibuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini adalah khusus, ya. Khusus biasanya ini setahun itu sekali ini dibuka, ya, hanya bulan Maulud. Ini tiba-tiba nih. Alhamdulillah ya. Ya. Bisa semua. Alhamdulillah. Silakan. Kalau dari orang tuanya itu kan pohon buahnya, ini sudah dikasih makan. Ini pohon cempaka putih dari berikan bawah sejarah. Seperti yang di bawah tadi, ini yang dikasih. Oh ini benar-benar sejak masyarakat ini mau mengembangkan agama Islam, dijadikan pemutihkan kepada kita, menyucikan dulu kepada umat. Baik. Ya. Nah ini walaupun ini pertamanya kan kecil di itu yang tadi di luar tadi. Ini akar ini. Oh iya namanya ya. Yang pertama kecil, kok tiba-tiba datang ke sini kan pada besar-besar. Kalau kita cari ujungnya, insya Allah nggak bakal ketemu ujungnya. Dia bakal ketemu. Alhamdulillah. Nah, sudah. Insya Allah sebentar lagi ini akan kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang Kabupaten Tangerang, Banten sudah berada di daerah Pamengpek menuju arah Merah Meru, hutan Sancang. Dan seperti inilah keadaan suasana alam di daerah Pamengpek menuju arah Merah Meru.
Begitu indah pemandangan alamnya, sangat luar biasa. Udaranya terasa sejuk sekali. Bang Kubil, bagaimana ini perjalanan kita selama dari Godog menuju ke Sancang ini? Alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Alhamdulillah Bang ya. Ya, suasananya gak, aduh sungguh, aduh, subhanallah, pemandangannya indah. Untung drivernya kita, waduh, Ahmad Fauji Saripudin. Waduh, Kali ini keberangkatan kita didampingi oleh driver ya, saudara kita, adik kita Ahmad Al-Fauzi ya. Ahmad Al-Fauzi masih muda, alhamdulillah, gesit, nyupirnya lincah, alhamdulillah ya. Jalan menuju ke Sancang lancar.